pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Larsa Fitri. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, aksi pencurian terekam kamera CCTV kembali terjadi di wilayah Style, Kecamatan Genteng. Kali ini aksi pencurian yang terjadi saat siang bolong menimpa salah satu pegawai Telkom Genteng. Satu box berisikan alat kerja dan kabel berhasil digondol sang pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik sebelum pelaku pencurian mengambil barang milik pegawai Telkom Genteng. Dalam rekaman kamera pengawas yang berasal dari 3 titik lokasi yakni milik Dishub Banyuwangi, JNT, serta barbershop tempat korban memarkirkan motornya. Terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic bernopol DK 4170ES, mengenakan jaket hitam, serta helm berwarna merah, mondar-mandir sebelum beraksi. Ironisnya, pelaku yang hanya sendirian dalam beraksi berhasil menggasak barang milik korban saat siang bolong, serta keadaan sedang ramai pengguna jalan. Dan juga tempat kejadian dekat dengan masjid yang pernah terjadi aksi pencurian yang sama dengan modus menggasak barang yang tertinggal di kendaraan. Saat kejadian yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2021, korban bersama temannya yang baru selesai memperbaiki instalasi jaringan di sekitar TKP, yang memarkirkan sepeda motor beserta alat kerjanya di barbershop untuk potong rambut. Selang beberapa saat korban baru sadar, barang yang diletakkan di belakang jok motornya lenyap begitu saja. Itu parkiran rame, jadi penuh di sini, penuh sampai di pinggir jalan. Makanya saya taruh motor saya di sini, persis di sini. Selang waktu saya potong rambut itu 1 jam karena antri. Terus saya selesai potong rambut, keluar, alat sambung saya milik Telkom itu sudah hilang. Lalu ketika itu kami berinisiatif minta tolong dari pihak Dishub untuk meminta flashback rekaman CCTV yang berada di lampu merah Style Genteng Kulon. Jadi dari pihak Dishub kita dibantu untuk mencari titik terangnya. Kebetulan di situ ada salah satu seseorang yang kami curigai. Dan waktu itu setelah hari Senin itu, kalau nggak salah hari Senin kami minta tolong di Dishub. Terus kita sudah mendapatkan flashback rekaman CCTV-nya. Lalu karena saya itu masih belum cukup untuk bisa membuktikan bahwa pelakunya itu yang saya maksud tadi, kemudian saya langsung berinisiatif di JNT meminta tolong kepada pihak JNT untuk bisa melihat rekaman CCTV yang ada di depan parkiran JNT. Kebetulan kalau di JNT itu CCTV-nya menghadap ke jalan juga. Nah, dari situ saya dengan teman saya, Mas Fandi itu mendapatkan dengan jelas bahwa pelaku yang itu membawa barang milik kami, milik Telkom yang hilang di depan dashboard motor Matic-nya. Dan kami juga mengantongi plat nomor dari pelaku, yaitu DK 4170ES. Kalau barang yang dicuri itu 1 box, Mas. 1 box itu splasher itu 1 box itu isinya 1 set. 3 macam, Mas. Gitu. Oke, Mas. Boxnya warna kuning. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 35 juta rupiah. Saat ini, korban sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Genteng. Di sisi lain, pelaku yang memiliki ciri-ciri yang sama pernah melakukan kejahatan pencurian di wilayah Genteng, Glenmore, dan juga Kalibaru.
dengan menyasar kendaraan yang terparkir di area masjid. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, setelah beberapa pekan ditutup dan tidak aktif, Bandara Banyuwangi kini pada tanggal 18 Mei 2021 mulai dibuka kembali. Dibukanya Bandara Banyuwangi ini mengingat pasca adanya larangan mudik Lebaran 2021. Selain itu, beberapa maskapai juga sudah mulai melayani ke 3 wilayah di Indonesia. Pemirsa, sempat dihentikan dan tidak beroperasi selama adanya larangan mudik Lebaran 2021, kini PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Banyuwangi mulai membuka layanan penerbangan. Pihak Bandara Banyuwangi mulai membuka kembali layanan penerbangan mulai pertanggal 18 Mei 2021. Hal ini dilakukan lantaran setelah adanya larangan mudik Lebaran 2021. Dioperasikannya Bandara Banyuwangi ini, PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Banyuwangi juga mulai mengaktifkan kembali beberapa maskapai yang ada di Bandara Banyuwangi. Maskapai yang sudah mulai aktif kembali tersebut melayani ke beberapa wilayah di Indonesia. Adapun wilayah tersebut yakni Banyuwangi Jakarta, Banyuwangi Surabaya, serta Banyuwangi Denpasar. Sementara itu menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Banyuwangi, Chin Asmoro mengatakan, dibukanya layanan penerbangan ini lantaran pasca adanya larangan mudik Lebaran tahun 2021. Ya, untuk penerbangan di Bandara Banyuwangi terhitung tanggal 18 Mei 2021 yang sudah memasuki pasca mudik ya, terdapat 6 pergerakan penerbangan, yaitu dari maskapai Citylink dengan rute Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Banyuwangi, Banyuwangi, Denpasar. Nah, untuk pagi hari ini sudah terlayani dengan rute Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Banyuwangi. Dan penumpang cukup ramai ya hari ini. Total untuk saat ini perhitungan kami sudah mencapai sekitar 100 penumpang ya untuk dari penerbangan Jakarta, Banyuwangi dan Surabaya, Banyuwangi. Namun total keseluruhan nanti akan kami rekap di sore hari ya. Kaitan dengan protokol kesehatan ya dan persyaratan, kami dibantu oleh Satgas COVID-19. Di sini ada Polri dan TNI, dan dari KKP dan dari Disub Banyuwangi juga melakukan monitoring kaitan dengan persyaratan yang disyaratkan penumpang untuk melakukan penerbangan. Nah, salah satunya adalah genus dan rapid antigen. Dalam hal ini, Chin Asmoro juga menambahkan bahwasanya untuk kesempatan kali ini persyaratan untuk melakukan penerbangan sangatlah mudah, yakni hanya dengan menyertakan surat negatif anti rapid test antigen ataupun genus. Dengan ini, calon penumpang di Bandara Banyuwangi terpantau cukup ramai. Meski mudah, pihak bandara tetap menghimbau kepada calon penumpang agar selalu menjaga serta menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan ini penularan COVID-19 dapat ditekan secara masif. Selain itu, pihak bandara menambahkan bahwasanya belum tahu hingga sampai kapan peraturan ini berlaku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Memasuki libur Lebaran ke-6, kunjungan wisatawan di beberapa destinasi di Banyuwangi didominasi oleh wisatawan lokal. Salah satu destinasi wisata tersebut yakni Pantai Cemara. Meski ramai di kunjungan wisatawan lokal, pihak wisata Pantai Cemara masih membatasi dengan berbagai aturan protokol kesehatan yang begitu ketat. Pemirsa, sebanyak 68 objek wisata di Banyuwangi, Jawa Timur tidak ditutup selama periode libur Lebaran 2021. Namun meski demikian, jam operasional dan kapasitas pengunjung destinasi wisata itu dibatasi. Salah satu destinasi wisata di Banyuwangi yang dibuka yakni wisata edukasi Pantai Cemara. Memasuki libur Lebaran, kunjungan wisatawan di beberapa destinasi di Banyuwangi didominasi oleh wisatawan lokal. Meski ramai di kunjungan wisatawan lokal, pihak wisata Pantai Cemara masih membatasi dengan berbagai aturan protokol kesehatan yang begitu ketat, seperti mencuci tangan sebelum memasuki area wisata, cek suhu tubuh,
memakai masker, serta menjaga jarak antar pengunjung. Memasuki libur lebaran ke-6, kunjungan destinasi wisata Pantai Cemara saat ini mengalami peningkatan. Hal tersebut lantaran adanya perpanjangan larangan mudik, sehingga masyarakat lebih memilih berlibur di Banyuwangi. Sementara itu, Ketua Pokmaswas Pantai Cemara Muhammad Muhi mengatakan bahwasanya memasuki hari ke-6 libur lebaran 2021 ini, pengunjung didominasi wisatawan lokal asal wilayah yang ada di Banyuwangi. Selain itu, dalam hal ini, Muhi juga menjelaskan bahwasanya kunjungan wisatawan pada libur lebaran mengalami kestabilan. Perlu kita jelaskan dan kita sampaikan juga terkait dengan lebaran yang ke-6 harinya, atau tentunya di masa pandemik ini sangat sangat minimal sekali dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi drastis penurunan ada kisaran 40%. Jadi yang mana di hari ke-4 kemarin pengunjung itu ada kisaran 505. Dan kebetulan kemarin banyak sekali pengunjung yang akan berkunjung ke tempat Pantai Cemara ini. Sehubungan dengan agenda kami, setiap agenda hari Senin itu adalah ditutup. Jadi mereka putar balik. Jadi yang hari ke-6 ini sementara pengunjung hanya beberapa, karena di masa pandemi ini kita akan rawan juga. Tentunya yang kita sampaikan kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, cuci tangan, kita wajib pakai masker, dan aturan jaga jarak itulah yang kita lakukan sampai sekarang yang di Pantai Cemara. Tentunya kami harus bertindak tegas dikala nanti pengunjung yang tidak mengikuti peraturan kami. Yang pertama kita tekankan, kita wajib masker. Kenapa? Di posko depan, di tempat tiket itu kita menyediakan masker. Nah, mereka lah kalau bertentangan tidak mau mengikuti, terpaksa kita pulangkan. Karena apapun yang terjadi kita harus tegas. Masa pandemik ini bukan main-main, karena wabah corona ini ada. Itulah yang kita sampaikan. Dan selanjutnya yang sudah masuk ke lokasi, seperti pengunjung yang tidak pakai masker, kita wajibkan pakai masker, terkecuali pada waktu berkerumun itu kan rata-rata dalam satu keluarga. Tetap kita aturan jaga jarak, dan yang pertama adalah wajib pakai masker. Harapan kami ke depan ya mudah-mudahan lah pandemi ini hilang. Tentunya yang pasti Pantai Cemara ini lebih ramai lagi dan lebih meningkat dengan apa yang kita kelola di Pantai Cemara ini, begitu. Dengan ini pun, Muhi berharap dengan masih adanya pandemi ini, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, dalam hal ini ia juga berharap agar nantinya pandemi dapat segera hilang, sehingga wisatawan yang datang ke Pantai Cemara dapat kembali normal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Lara Safitri. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.